Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan persamaan dari suatu fungsi trigonometri yang diketahui. Namun, sebelum kita masuk ke langkah-langkah untuk menemukan suatu persamaan dari fungsi trigonometri, kita ingat dulu bagaimana bentuk umum dari persamaan suatu fungsi trigonometri itu sendiri. Oke. Untuk bentuk umumnya, untuk sin, cos, dan tangen itu semuanya sama. Jadi bentuk umumnya adalah Y sama dengan A, sin, cos atau tangen, dikali B, dikali X, plus minus alfa, kemudian plus minus C. Oke, kita identifikasi dulu sebagai amplitudo. Apa itu amplitudo? Amplitudo adalah jarak antara titik maksimum dan titik minimum, kemudian kita bagi dua. Itu adalah amplitudo. Kemudian B di sini itu sebagai banyaknya gelombang yang terbentuk. Kita tahu kalau gelombang itu terbentuk dari satu kurva naik atau satu bukit kita sebutnya, dan satu kurva turun atau satu lembah. Jadi untuk B ini melambangkan banyaknya gelombang yang terbentuk dari 0 sampai 360 derajat atau 2V. Kemudian untuk suatu grafik fungsi trigonometri, dia punya 4 kemungkinan yang akan terjadi, yaitu terjadi pergeseran ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah. Oke. Nah, untuk yang X plus minus alfa, ini adalah kemungkinan pergeseran grafik ke kanan atau ke kiri. Plus, dia akan bergeser sejauh alfa, jadi sejauh berapa derajatnya atau berapa radiannya ke arah kiri. Kemudian kalau dia minus, berarti dia bergeser sejauh alfa ke kanan. Untuk C, ini adalah pergeseran grafik ke atas atau ke bawah. Jika dia plus, maka dia bergeser ke atas. Kalau dia negatif, maka dia bergeser ke bawah. Oke. Untuk lebih jelasnya, kita coba pada suatu soal. Oke. Kita lihat di sini ada suatu soal, ada suatu grafik. Oke. Tentukan persamaannya. Yang pertama kali kita lakukan, kita lihat dulu titik maksimum dan titik minimum. Pada grafik, titik maksimum ada pada titik 2, kemudian titik minimum ada pada minus 2. Sehingga jarak antara titik maksimum dan titik minimum adalah 4 jaraknya ya. Kemudian, karena tadi amplitudo itu adalah setengah dari jarak antara titik maksimum dan titik minimum, sementara jaraknya itu adalah 4, maka setengah dikali 4 adalah 2, sehingga amplitudonya sama dengan 2. Oke, setelah amplitudonya kita udah dapet, sekarang kita cek kira-kira grafik ini itu grafik sin, cos, atau tangen. Pertama, kita ingat dulu bentuk umum dari grafik fungsi sin dan cos. Bentuk umum atau bentuk baku untuk grafik fungsi sin dan cos. Kira-kira lebih mirip yang mana ya? Sin atau cos? Sin itu biasa dimulai dari 0, sementara cos itu dimulai dari 1 untuk bakunya. Nah, sementara kita lihat di grafik, itu dia grafiknya dimulai dari angka 0, dimulai dari sumbu X. Sehingga grafik di soal ini merupakan grafik fungsi sinus. Oke, kita simpan dulu nih. Kita udah ada amplitudonya, kita udah tahu dia grafik sin. Kemudian kita cari lagi. Yaitu kita cari berapa banyak gelombang yang terbentuk sampai 360 derajat atau sampai 2V. Kita identifikasi lagi apa yang diketahui. Oke, coba kita perhatikan dari 5/6V sampai 4/3V. Mereka membentuk 1/4 gelombang kan, karena satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Itu merupakan 1/4 dari gelombang, karena dia merupakan setengah dari lembah. Oke. Nah, sementara jaraknya antara 5/6V ke 4/3V itu jaraknya adalah 1/4 gelombang. Berarti kalau 2V, maka akan terbentuk satu gelombang. Oke, 1/2V, 1/4 gelombang. Maka 2V adalah satu gelombang. Sehingga B-nya sudah kita dapatkan, yaitu 1.
Selanjutnya, setelah B-nya sudah kita dapatkan, kemudian kita cek apakah terjadi sebuah pergeseran dari posisi awal dengan grafik yang di soal ini. Oke, perhatikan. Untuk grafik baku, karena kita tadi sudah simpan kalau ini adalah grafik sinus, berarti kita lihat grafik bakunya. Grafik baku sinus, sin P atau sin 180 derajat itu ada pada titik 0. Oke, perhatikan. Sin P itu ada pada titik 0. Sementara pada grafik 0 ada pada 5/6 V. Aslinya ada di V, seharusnya 0, kemudian pada soal ada di 5/6 V. Berarti terjadi sebuah pergeseran. Terjadi sebuah pergeseran ya, dari V ke 5/6 V. Berarti dia mundur. Atau terjadi pergeseran ke arah kiri. Karena dari V ke 5/6 V kan berkurang tuh, berarti dia geser ke kiri. Sejauh, berarti V dikurang 5/6 V, sejauh 1/6 V. Karena kita geser ke kiri, tadi di awal sudah kita kasih tahu kalau misalnya jika dia bergeser ke kiri maka berubah menjadi positif. Nah, sehingga karena dia bergeser ke kiri dan bergeser sejauh 1/6 V, maka nilainya menjadi X plus 1/6 V. Oke. Kemudian, apakah terjadi pergeseran ke atas dan ke bawah? Bagaimana kita cara mengetahuinya? Gampang. Cara mengetahuinya adalah jika titik maksimum dan titik minimum terbagi rata di antara sumbu X, maka itu tidak terjadi pergeseran ke atas dan ke bawah. Tetapi, jika titik maksimum dan titik minimum tidak terbagi secara rata di sumbu X, artinya dia terjadi pergeseran. Bagaimana kita mengetahui terjadi ratanya? Oke, kita lihat dari sumbu X-nya. Dari sumbu X ke titik maksimum itu 2. Terus dari sumbu X ke titik minimum itu juga 2 jaraknya. Nah, itu artinya dia terbagi rata, sehingga tidak terjadi perubahan pergeseran ke atas dan ke bawah. Berarti, apakah kita sudah dapat isinya? Sudah. Yaitu tadi yang awal, amplitudonya 2. Kemudian terbentuk gelombangnya 1. Kemudian terjadi pergeseran ke kiri 1/6 V. Sehingga hasil akhirnya kita dapat, nah, Y sama dengan 2 dari amplitudo sin dari grafik sin X plus 1/6 V. Sehingga jawabannya adalah A. Oke, sekian video pada kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.